Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku kedatangan teman aku tentunya, dan kali ini dia adalah seorang mahasiswi ya. Masih mahasiswi, tapi statusnya sebagai mahasiswi, ditambah di belakangnya mahasiswi berprestasi UNG 2019. Luar biasa. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan dulu dengan sahabat saya satu ini. Hai teman-temannya Elia, perkenalkan saya Vivi Oktaviani Pulukadang, biasa dipanggil Vivi. Saya temannya Elia, sekarang berstatus sebagai seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Iya, seperti yang saya katakan tadi, dianugerahi sebagai Mawapres 2019 dan kebetulan itu di angkatan saya juga. Kita seangkatan di Mawapres sama-sama 2019. Cuma bedanya dia juara 1, saya juara 3. Gitu. Wah, luar biasa kan? Nah, juara 3-nya aja seperti saya, apalagi juara 1-nya. Iya. Lucu ya Kak Elia. Dan ya. teman-teman, hari ini kita akan bahas tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi atau Mawapres di kampus kalian masing-masing. Dan kali ini karena bintang tamu kita yang spesial ini dari UNG, saya harap banyak penonton dari UNG yang akan mengikuti jejak Kak Vivi. Kak Vivi. Jadi kakak dan. BTW dia itu masih semester 6. Saya sudah semester 8. Bayangkan saya senior tapi sudah didahului oleh junior. Masya Allah. Kalian bisa bayangkan nggak sih hebatnya junior ini seperti apa? Langsung aja nih, tanpa berlama-lama, kita tanya dulu. Setahu saya tuh kalau misalnya kita udah kuliah, itu ada bawaan semangat-semangat dari SMA. Bukan gitu nggak sih guys? Itu pasti ya, karena siapa kita di masa kuliah itu udah ditentuin banget sama masa-masa SMA ya. Iya gitu. Dan seberapa besar sih niat kita sebelum masuk ke kuliah itu. Betul. Dan di sini kita pengen tahu nih, Vi, gimana sih keseruan Vivi di SMA? Silakan. Jadi kalau ditanya soal masa SMA, sebenarnya masa SMA aku itu sama seperti masa SMA sebagian besar orang. Jadi aku tuh SMA-nya di MAN Model Kota Gorontalo. Sekarang udah berganti jadi MAN 1 Kota Gorontalo. Jadi di situ aku ngambilnya jurusan bahasa. Sebagai anak jurusan bahasa pasti banyak belajar soal sastra, entah itu sastra Indonesia, Inggris, Arab karena MAN kan ya, bahasa Jepang dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau untuk merujuk ke prestasinya sendiri sih sebenarnya untuk lomba-lomba sama ekskul-ekskul itu aku udah aktif dari masih SD sebenarnya Kak Elia. Jadi nggak dari SMA atau bahkan nggak mulai dari pas kuliah gitu. Jadi pas SD itu kan awal-awal kelas 4 atau kelas 5 ya, kelas 4 lah. Kelas 4 itu udah mulai sering mewakili sekolah, mewakili kota, mewakili provinsi untuk lomba. Waktu itu lomba menulis Kak Elia. Jadi lombanya lomba cipta baca puisi. Luar biasa banget. Berarti udah terasah mulai dari SD ya, Vi ya? Iya, kalau terasa sih ya mungkin ya dari SD. Cuman di SD paling banyak coba ini coba itu lah. Jadi penting nih teman-teman kalau misalkan emang suka nulis, mungkin yang suka nulis diary apa suka nulis catatan harian bisa diikutin lomba. Iya, bisa cari deh lomba-lomba yang sekiranya masuk gitu ke situ. Daripada kitanya nulis aja di buku diary kita yang baca ya, mending dijadiin karya biar bisa dinikmati bisa berguna di masa depan. Kayak nih Mawapres contohnya, kalian ditanyain pernah juara apa gitu-gitu, tapi kita jangan bahas itu dulu deh. Kita balik ke perkenalan. Kita cukup perkenalan dulu dengan Vivi. Terus masa SMA-nya gimana udah kalian tahu ternyata. Tapi masih aku ada lagi SMA-nya itu gimana ya Kak Elia? Aku tuh kan 3 tahun pasti 3 tahun SMA. Terus yang selama 3 tahun itu bener-bener banyak banget kegiatan, banyak ekskul. Dan juga. aku waktu itu kebetulan juga menjabat sebagai ketua marching band di sekolah aku. Jadi kesibukannya itu bener-bener padat banget ya? Ya jadwalnya lumayan padat. Tapi jangan cerita dulu dong kalau caramu gimana manage-nya. Jadi kita akan kasih tips ke mereka biar mereka penasaran. Teman-teman kalau pengen tahu gimana tips
antara lain tadi manajemen waktu antara organisasi dan kuliah atau organisasi dan sekolah. Kalian bisa tonton terus video ini sampai selesai. Nah, Vi, gimana nih? Kemarin di presentasi BTW dia gunain bahasa Inggris yang native speaker banget deh kayaknya, kalau bisa gue nilai ya guys. Nah, di sini kita pengen tahu dulu, Vivi apa dari SMA udah kursus atau gimana tentang bahasa Inggris? Itu kan penting banget sih dalam pemilihan penting Mapres. Gitu. Terus les nggak sih? Gimana? Kalau les itu aku lesnya justru di SD. Oh, justru di SD. Jadi baru lesnya SD di udah SD. les games. Wow, luar biasa banget. Itu karena SD kamu ngapain? Mandi di kolam renang yang kabur-kabur nggak sih? Itu karena mama aku seorang guru bahasa Inggris. Oh, jadi Allah, dia pantas. dari aku SD pengen anaknya tuh yang nggak usah Bisa. pinter-pinter banget lah Tapi bahasa bisa Inggris, gitu. seenggaknya bisa lah. Tapi sekarang bisa udah bahasa lebih Inggris. dari pinter sih kayaknya. Oh, Soalnya enggak. itu luar biasa banget kalau kalian pengen lihat sih. Ya, jadi teman-teman itu kisahnya menjadi anak SMA gimana sih caranya. Tapi penasaran lagi nih, Vi. Kan sekarang kamu udah mau selesai nih menjabat sebagai Mapres, karena udah tahun 2020, udah bentar lagi pemilihan tingkat universitas. Dan aku mau tanya dulu nih, apa dari SMA kamu udah niat gak sih jadi Mapres atau udah punya cita-cita atau mimpi atau Nggak sama sekali. Nggak sama Justru sekali. baru tahu kalau misalkan pas udah kuliah bakalan ada pemilihan Mawapres itu baru tahu pas dipercayakan untuk bisa mewakili fakultas aku ke tingkat universitas, itu baru tahu ternyata ada ya pemilihan mahasiswa berprestasi dan itu luar biasa banget KL. Nah, teman-teman, jadi ini Vivi baru tahu nanti dia setelah jadi mahasiswa ya. Jadi untuk kalian yang masih SMA itu wajib banget tahu lewat video ini bahwa di Universitas Negeri Gorontalo dan seluruh universitas negeri lainnya, PTN lainnya tentu menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi setiap tahunnya. Jadi kalian wajib mempersiapkan diri mulai dari sekarang tentunya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada masa kuliahnya Vivi ini. Kita mau gali-gali dulu gimana sih prestasinya Vivi di bidang akademik dan non-akademik. Aduh, agak gimana gitu ya nyebutin prestasi sendiri, enggak kan? Sebenarnya kalau aku denger ya kemarin dari beberapa fakultas lain dan mungkin dari Mawapres tahun-tahun sebelum itu biasanya mahasiswa berprestasi yang diutus ke tingkat universitas itu udah dipersiapkan dari semester 1 kan ya. Biasanya persiapan itu sedini mungkin dari fakultas masing-masing. Misalnya ini anaknya potensial nih, ayo kita kasih dia banyak kegiatan lah biar dia bisa nanti bisa mewakili fakultas. Nah, tapi aku nggak gitu KL. Aku itu di semester 1 pas masuk itu sebenarnya belum pengen, kan udah capek banget di SMA ikut lomba terus jadi di semasa kuliah itu pengen istirahat dulu deh barang 1 tahun terus fokus ke akademik. Iya gitu, maunya gitu. Makanya kemarin tuh sempet kaget waktu fakultas nelfon ikut seleksi Mawapres ya, syaratnya ini. Terus di situ sempet bingung, sempet blank, sempet nggak mau karena ya aku mikirnya prestasi mahasiswa berprestasi, sedangkan prestasi aku pada saat itu menurut aku masih jauh dari pantas untuk menyandang gelar mahasiswa berprestasi UNG. Bohong nih dia nih. Secara UNG itu gini guys. Enggak, UNG itu banyak mahasiswanya ya. Peserta dan tahu benar gimana prestasi yang luar biasanya. Jadi dia jangan percaya omongannya guys, dia karena nggak mau meninggikan diri aja. Tapi sebenarnya teman-teman perlu tahu bahwa dia terpilih menjadi juara 1 itu lebih dari juara 2, juara 3, apalagi saya itu beliau udah setingkat lebih jauh gitu ya. Jadi kita mau tahu dong gimana sebutin satu aja prestasi yang paling Vivi kenang selama ini gitu. Prestasi yang paling dikenang satu ya, aku kalau disuruh milih satu, aku bakal bilang menjadi pemenang writing marathon Asian Games tahun 2018 di tingkat nasional. Itu sebenarnya kenapa paling berkesan bukan karena Asian Games-nya, bukan karena tingkat nasionalnya, tapi itu karena cerita di balik prestasi itu, di balik lomba itu, prosesnya yang sangat-sangat bermakna, yang sangat terkenang-kenang sampai sekarang. Jadi untuk setiap lomba yang diikuti itu sebenarnya bukan sekedar predikat juara yang pengen kita cari, tapi prosesnya pengalamannya itu sebenarnya membentuk kita jadi orang yang
seperti kita sekarang ini, seperti kita di masa benar depan banget, kayak gitu. Guys, biasanya banyak orang dari kita itu berorientasi hanya untuk menang. Sehingganya ketika mereka kalah atau merasakan hal negatif lainnya, mereka kan mudah down, putus asa, dan mudah banget untuk dikendalikan oleh emosinya sendiri. Oke guys, jadi itu dari Vivi, kita jangan berorientasi untuk menang, tapi silakan kalian lebih baik berorientasi dalam proses. Udah baik belum prosesnya? Kalau udah ya udah gitu. Oke, Vi, organisasi apa aja nih yang dilekuni sama kalau selama jadi mahasiswa, aku sebenarnya tipe orang yang nggak terlalu berorientasi pada organisasi sih. Gitu. Aku bisa dibilang ya anaknya pengen kuliah aja, kalau ada lomba ya udah ikut lomba, tapi organisasi kurang. Cuman waktu itu alhamdulillah aku dipercayakan untuk jadi sekretaris umum di Fordekonsmero namanya. Fordekonsmero itu Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron. Jadi dia mewakili seluruh mahasiswa hukum ya untuk menjadi perwakilan dalam organisasi tersebut, dan tentunya menjabat sebagai sekretaris itu bukan hal yang mudah ya Pi ya. Saya mau dong teman-teman di rumah pasti pengen banget ya mendengar tips dari Vivi. Bentar ya, jadi tips mapresnya gimana, tapi untuk menyambung keduanya di antara prestasi akademik dan non akademik, BTW IPK-nya berapa nih Pi? Terakhir, aduh nggak tinggi-tinggi amat jadi malu. Tinggian Kak Elia pasti 3, enggak seperti yang dipikirkan. Nggak usah guys, jadi aku udah takut banget kalau dia bilang IPK, soalnya tuh kalau kalian tahu juara 1 Mapres itu IPK-nya pasti luar biasa. 4,5 ya? IPK luar biasa 4,5. Luar biasa ya teman-teman ya. Dan jadi nggak usah disebut lah, nanti nggak usah, nanti malu, nanti cemburu nih teman-teman di rumah ya guys. Oke guys, jadi kita mau tanya dulu gimana sih cara menyeimbangkan atau manajemen waktu itu antara organisasi dan juga akademik gitu. Iya, kalau tadi kan aku cuman sempet nyebutin aku di Fordekonsmero ya. Aku cuman kalau di luar kampus, alhamdulillah aku nggak mengambil jabatan yang lumayan menyibukkan. Aku cuman sebagai anggota di namanya Ikatan Alumni Parade Cinta Tanah Air di bawah Kementerian Pertahanan. Iya, itu kita sering banget ada kegiatan-kegiatan di luar. Sampai waktu itu sempat berangkat ke beberapa kota itu untuk mewakili PCTA di provinsi aku di tingkat nasional, dan di Provinsi Gorontalo itu sendiri KL kita banyak banget kegiatan sifatnya berkontribusi untuk negeri, kayak kerjasama sama TNI Polri dan lain-lain, dan itu sebenarnya bener-bener ngeforce tubuh kita untuk turut serta di dalamnya dan menjaga kesehatan kita. Itu bener-bener penting banget. Nah terus kalau misalkan ketemu sama, bayangin waktu itu aku pernah ketemu kegiatannya PCTA, tuh ketemu sama kegiatannya Fordekonsmero, terus ditambah waktu itu lagi saat-saat ujian UAS, lagi saat UAS. Kalau aku jadi pusing. Belum habis di situ KL itu. 3 ini masih oke lah, aku masih bisa manage. Tapi ditambah sama lomba, dan lombanya persiapan buat berangkat ke tingkat nasional waktu itu. Jadi benar-benar 4 ketemu sekaligus. Nah di situ benar-benar diuji banget sih KL cara kita untuk manage waktu. Waktu itu aku sempat drop karena emang waktu itu kaget ya, karena semuanya ketemu di satu waktu yang sama. Tapi cara aku ya udah cara sejuta umat, prioritas yang mana yang bener-bener aku tahu semuanya penting, aku tahu semuanya nggak bisa dibatalin gitu aja, tapi selalu ada yang paling nggak bisa ditunda. Aku jadi pakai skala prioritas. Misalnya ada 4 kegiatan tadi, aku lihat dulu nomor 1-nya, nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4. Nah di nomor 1 ini yang benar-benar harus banget cepet diselesain dulu gitu. Biasanya yang deadline-nya paling mepet nih di sini, paling mepet dan yang paling membutuhkan aku gitu. Nah kalau misalkan yang keempat ini biasanya yang membutuhkan aku, tapi aku bukan jadi orang yang paling harus ada di situ, yang paling harus ada di situ. Memang berpengaruh, cuma nggak harus ada saat itu juga. Masih bisa dikasih ke orang dulu, masih bisa dibantuin sama orang. Tapi kalau yang nomor 1 ini memang harus benar-benar aku sendiri yang berusaha, nggak boleh orang lain nggak bisa diwakili gitu. Jadi pada saat itu milih mana dong? Kalau aku waktu itu
alhamdulillah untuk ujian dari pihak kampus itu memaklumi. Jadi dia aku taruh di posisi Mapres, guys. Jadi enggak kan mewakili fakultas gitu. Betul lombanya buat ke tingkat nasional itu tuh emang mewakili fakultas hukum gitu. Jadi bener-bener sama fakultas hukum aku dikasih izin untuk ikut ujian susulan. Terus jadi dia aku taruhlah di nomor 4 gitu. Kalau misalkan nomor 1-nya ya persiapan untuk lomba tingkat nasional, sedangkan untuk kegiatan Forde Konsmero, untuk kegiatan organisasi internal aku itu aku taruhnya di nomor 3 lah. Nomor 2-nya itu adalah kegiatan dari Parade Cinta Tanah Air, karena di situ aku kebetulan memang benar-benar di bagian yang lumayan strategis ya. Iya gitulah. Tapi memang benar-benar semuanya berjalan lancar akhirnya setelah menerapkan strategi itu. Alhamdulillah, meskipun di awal aku drop, tapi drop itu kayak cuma 2 harian gitu. Terus bangkit lagi, benar-benar menguatkan diri lagi. Habis itu langsung digaspol itu semua kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya kita langsung nih aja nih ke poinnya. Gimana apa sih ya tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi, karena orang-orang di rumah nih udah pernah nungguin dari tadi, pengen dong Vivi cerita tentang gimana perjalanan, bukan perjalanan juga sih, kayak tips ya dari Vivi untuk bisa jadi Mapres. Kalau misalnya ditanya jujur ya, aku udah agak-agak lupa untuk detail-detailnya. Mungkin teman-teman yang pengen ikut Pil Mapres untuk menjadi Mawapres itu bisa buka-buka lagi, ada panduannya. Ya. Aku langsung loncat ke tingkat univ aja ya. Jadi di tingkat univ itu waktu itu persyaratan administrasi awalnya itu IPK ya Kak? Iya betul. KL. IPK. Iya IPK. Jadi teman-teman kalau emang pengen jadi Mawapres sedini mungkin itu kalian harus benar-benar jaga IPK kalian itu jangan sampai ngedrop. At least jangan di bawah 3,5 gitu. Betul. Karena biasanya orang-orang yang ikut Mapres itu IPK-nya di atas 3,5 semuanya, dan akan gitu. merasa minder ketika kalian punya IPK di bawah 3,5 guys. Jangan kan di bawah ya KL. Orang yang IPK-nya 3,5 aja itu ketika ngelihat saingannya dari fakultas-fakultas lain biasanya itu dari saingannya ada yang 3,8, 3,9, bahkan ada 4,00 ada juga. Aku mau tanya dulu nih Vi, tipsnya untuk mendapatkan IPK agar tetap stabil dari awal hingga akhir gimana Vi? Iya, sebenarnya kalau misalkan IPK itu pasti standar lah. Kalian jaga kehadirannya, jangan bolong-bolong, masuk enggak, nitip-nitip absen lagi, atau datang tapi telat gitu. Jadi biasanya nih ya, ini aku kalau membaca karakter dosen ya, udah tahu ngeramal ya guys. Aku bisa meramal guys. Oke, jadi kalau hatinya sih dia pintar nih dia ya. Oke, gimana? Kalau misalkan kayak rata-rata dosen tuh sebenarnya kalian kalau misalkan nggak pinter-pinter amat, nggak seenggaknya jangan sampai absennya bolong-bolong atau memberikan kesan buruk terhadap dosen yang bersangkutan, karena itu pasti mau sepinter apapun nilainya langsung error. Tapi ada tapinya KL. Ketika kita udah punya etika yang baik, kita udah benar-benar bertingkah laku sebagaimana mestinya kepada dosen atau mungkin teman-teman di kelas pada saat ada pembelajaran, kita juga nggak boleh berpuas diri. Oh, yang penting aku etikanya udah bagus, nilainya udah bagus tuh pasti cukup ya. Kita harus tetap berusaha belajar, berusaha untuk melengkapi tugas-tugas meskipun kita punya kesibukan lain nih, kita punya jabatan di organisasi A, organisasi B, kita harus ikut lomba A, lomba B, lomba C. Tapi itu bukan alasan kita untuk males-malesan kuliahnya, untuk nggak masukin tugas tepat waktu, untuk ya kalau kalau misalkan biasanya mahasiswa-mahasiswa yang seneng ikut lomba setelah pulang dari lombanya kan numpuk tugasnya. Udahlah nanti aja bilang lah aku ikut lomba, harusnya udah nilainya udah bagus duluan, udah kayak gini. Jangan ngarep di situ, karena nggak semua dosen bisa mentolerir kalian ikut lomba meskipun kalian mewakili universitas atau mewakili fakultas. Nih soal gimana kita harus menyikapi kuliahnya kita itu berhubungan dengan syarat Mawapres yang kedua teman-teman, yaitu gimana kita harus membuat karya tulis ilmiah yang berbau dengan masalah-masalah yang ada di jurusan kita gitu teman-teman. Ini mengenai KTI ya, apa gimana? Kalau misalkan KTI ya untuk setingkat pemilihan mahasiswa berprestasi, otomatis KTI-nya harus di atas
dari KTI rata-rata yang biasanya kita bikin di dalam kelas, kita bikin sebagai tugas dan lain-lain. Kita harus tahu kalau karya tulis ilmiah ini mewakili bidang ilmu kita dan benar-benar harus mengkontribusikan kebaharuan yang mungkin bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Iya. Kalau kemarin sih pasti ya masuk prestasi, sertifikat penghargaannya. Itu yang paling penting. Iya, itu salah satu poin penilaian yang paling besar itu di gitu sih. Kita pernah ada prestasi apa aja, kita pernah ikut apa aja, pernah menang apa aja, pernah menjabat sebagai apa di organisasi internal, eksternal dan lain-lain. Itu semuanya, kalau itu sih aku nggak bisa kasih tips yang kayak overnight gitu loh KL, jadi nggak bisa dalam waktu semalam itu semua jadi gitu, nggak kayak KTI kan bisa semalam jadi bisa, cuman kalau untuk persyaratan prestasi itu benar-benar dibangun. Kalau misalkan kalian pernah ikut, minimal ikut lah, misalnya nggak menang tapi ikut, itu udah ada poinnya meskipun berbeda. Seorang Mapres, kalau kalian sih ngarepin juara 1, itu harusnya kalian punya prestasi yang membanggakan ya, baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi saya saranin kalau memang niatannya mau jadi juara 1, bener-bener lah dari awal kalian ikut lomba, follow, ini tips ya, follow untuk Instagram contohnya info lomba dan lain sebagainya, event hunter atau apa dan lain sebagainya. Kalian follow, kalian update informasinya dan kalian apply satu persatu, dan tembus mana itu silakan kalian pilih. Itu udah, kalian kok udah berusaha, selanjutnya itu dipasrahkan sama yang di atas aja gitu. Jadi jangan dari awal, aduh aku harus menang, nggak usah, usaha aja gitu. Usaha aja, apply aja semuanya gitu. Nah, mana yang kalian lolos ya udah ikut aja gitu. Mawapres itu nggak cuman pinter ya, aku nggak nyebutin kalau yang pinter tuh cuma Mawapres aja gitu, enggak, tapi Mawapres itu dia orang yang bisa maintain 4 aspek tadi, itu semuanya di dalam diri dia itu harus benar-benar terjaga gitu, seimbang gitu seimbang ya. Jadi nggak penting kalian misalnya harus aku IPK aku paling tinggi biarin, bahkan ada yang IPK-nya lebih tinggi dari Vivi iya ada yang gitu. Lebih tinggi, tapi dia yang juara 1 karena apa, dia mempunyai keseimbangan antara 4 ini gitu. Jadi ya itu aja sih tips dari kita. Dan kalau dari saya pribadi itu benar banget yang dikatakan Vivi, jangan pernah putus-putus ikhtiarnya. Contohnya saya udah 2 kali ikut Pilmapres dalam pemilihan mahasiswa berprestasi, itu tahun 2018 sampai 2019 teman-teman, dan saya di kemarin tahun 2018 saya juara 4, 2019 saya juara 3. Nah, walaupun 2020 juara 1. Ya Allah, aku udah semester 8, udah tua kali ya. Jadi gini teman-teman, poinnya adalah bukan kemenangannya, tapi prosesnya itu. Proses terus dan gimana pengalamannya. Saya kenal angkatan 2018 saya dapat pelajaran dari mereka. Kemudian 2019 saya kenal orang-orang baru seperti Vivi. Saya juga belajar, dan itu merupakan satu hal yang saya syukuri gitu. Saya bisa belajar dari orang-orang yang berbeda dan berkualitas tinggi gitu dari setiap momen gitu ya. Dan yang terpenting adalah gimana kita nggak putus asa aja gitu. Tetap ikut terus, walaupun ya orientasinya kan bukan menang gitu ya. Orientasinya adalah gimana kita belajar dalam itu gitu. Kalau kita udah dapat ilmunya, kita menang ataupun kalah ataupun enggak, maksud saya itu merupakan satu kebanggaan diri tersendiri karena kita sudah mampu melatih diri untuk selalu belajar hal baru dan dari siapapun. Oke. Vivi ada last word nggak nih buat teman-teman yang ada di rumah? Last word sih sebenarnya jangan ya, never give up lah. Itu ya standar lah ya, never give up. Kalau misalkan saat ini kalian ngerasa kayak jadi mahasiswa yang aduh gini-gini aja gitu, cuman bangun, datang ke kampus, kuliah, itu kalau dosennya masuk, kalau dosennya nggak masuk ya paling langsung nongkrong lalala sama temen-temen ya, itu nggak salah. Tapi kalau bisa dari sekarang dibiasain gitu, mungkin dari 100% waktu mainnya mungkin bisa 40%, waktu untuk belajar sama waktu untuk self developmentnya itu bisa 60% gitu. Oke teman-teman, itu aja dari kami. Ada lagi nggak, Bi? Nggak ada sih Kak. Oke, semuanya udah aku ungkapkan. Masya Allah. Ya teman-teman, terima kasih banget udah nonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih banget, dan jangan lupa like ya.
Oke, komen jangan lupa dan subscribe video ini serta bunyiin lonceng biar kalian dapat notifikasi apabila saya mengupload video baru. Oke, teman-teman terima kasih banyak sekali lagi dan dadah. Bye bye.